warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, perlu Bapak ketahui, nama saya Muhammad Ali Kanedi. Saya dari SD Negeri 1 Nusa Serasan, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2024. Kaitan pada pagi hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak untuk memenuhi tugas pada modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis kebijakan. Itu pada kegiatan pagi hari ini perlu Bapak untuk memperkenalkan diri ya, agar kami semua bisa mengetahui SD Bapak. Silakan Bapak untuk memperkenalkan. Terima kasih atas waktunya Pak Ali, sukses selalu untuk dalam kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Suprapto, Kepala Sekolah SDN 2 Nusa Serasan. Terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ali, ini akan kesini kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan nanti kami bisa menjawab sesuai dengan pengalaman kerja kami. Tentunya kalau belum sesuai dengan keinginan, ya nanti mohon disempurnakan dengan kepala sekolah yang lain. Ya. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan. Ya. Baik, kita akan mulai ya kita dalam wawancara kita pada pagi hari ini terkait dengan kegiatan Bapak dengan pengalaman Bapak yang selama ini Bapak laksanakan. Ya. Tentunya banyak sekali permasalahan di sekolah ini. Ya. Tentunya Bapak sudah bisa memberikan jawaban, memberikan keputusan untuk beberapa permasalahan. Tentunya ada yang berlima etika dan berlima atau pendidikan moral. Bagaimana Bapak untuk mendeskripsikan mana yang pendidikan moral dan berlima etika? Baik. Suatu pertanyaan yang bagus Pak Ali ya. Sebelumnya kami ingin bercerita dulu bahwasanya saya ditugaskan di SD 2 Nusa Serasan ini mulai 31 Januari 2019. Ya, saat sekarang sudah tahun 2024, kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun berjalan. Nah, itu ada beberapa hal tentunya dalam suatu keluarga besar di 2 Nusa Serasan ini ada beberapa hal yang terkait apa yang ditanyakan oleh Pak Ali tadi tentang dilema etika, bujukan moral yang ada di SD 2 Nusa Serasan ini. Terkait apa yang ditanyakan oleh Pak Ali, selama ini kami bertugas di SD 2 Nusa Serasan ini kaitan dengan dilema etika atau bujukan moral ini di dalam proses pengambil keputusan ini. Pertama yang kami ambil ini kan sama-sama berat keputusan ini, sama-sama karena etikanya, karena etika ada bujukan moral, mana yang harus didulukan atau mana yang mau dinomorduakan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini Pak Ali, kami dalam mengambil keputusan ini pertama kita analisis dulu langkah-langkahnya, kita analisis dulu langkah-langkahnya. Pertama latar belakangnya, setelah itu dari fakta yang ada. Nah, sumber informasi itu kita tidak hanya satu. Nah, itu yang perlu kita ambil. Sumber informasi itu tidak hanya satu. Bisa jadi stakeholder yang pemangku kepentingan yang ada di keluarga ini kita ambil informasi-informasi yang ada. Nah, setelah kita kumpulkan informasi, kita analisis. Nah, tentunya dari dilema itu tadi kan nanti akan muncul mana yang ini, tindakan mana yang harus diambil, langkah mana yang harus diambil. Itulah yang kita harus lakukan. Artinya Bapak mengambil keputusan itu harus efektif ya. Baik untuk semuanya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak untuk mengambil keputusan itu? Tantangannya selama ini kalau umpamanya di dalam suatu organisasi, suatu keluarga yang lebih besar, kalau di dalamnya itu ada keluarga. Nah, ini di dalam keluarga ini kan biasanya
kalau orang itu kurang profesional dalam mengambil keputusan, tentu dia akan mengutamakan keluarga, walaupun keluarga itu eh, umpamanya eh, kurang pas dan bertindakan yang tepat. Nah, untuk itu ya kita selaku pemimpin dalam satu satuan pendidikan dalam proses pembelajaran ini, kita selaku pemimpin pembelajar, kita ya harus mengambil keputusan yang profesional, tentunya yang efektif, ya efisien, itu juga ini, dan tidak membawa dampak lingkungan yang dikeluarga ini yang kurang baik. Kita ambil keputusan yang demi kebaikan kebersamaan. Terima kasih Pak. Untuk kegiatan ini apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau deadline untuk memutuskan suatu permasalahan ini? Ya, baik. Selama kami di sini, karena ada kegiatan di kecamatan, informasi dari pembinaan atasan kita itu kami memberikan informasi pembinaan terhadap kawan-kawan, saling sharing dengan kawan-kawan itu setiap 1 bulan sekali, tentunya terjadwal. Nah, jadwal itu 1 bulan sekali, tapi tanggalnya tidak jadwalkan, tapi dalam 1 bulan itu 1 kali. Nah, informasi. Nah, ada hal-hal permasalahan yang ada di sekolah itu kita ambil tingkatan-tingkatannya. Nah, tingkatan itu yang sifatnya darurat, emergensi, itu harus didahulukan atau sangat penting kita dahulukan. Nah, itu dalam kita mengambil keputusan juga harus hati-hati. Ada nggak kira-kira dari Bapak mengambil keputusan itu melibatkan orang lain dalam setiap keputusan itu? Ya, karena dalam proses keberhasilan suatu organisasi di sekolah SD 2 Nusa Serasa ini, karena kesuksesan itu tidak dimonopoli oleh seorang pemimpin saja, tapi stakeholder yang ada di sekolah kita kan di bawah naungan kepala desa, pemerintahan yang ada di desa, terus melibatkan komite. Nah, komite ini juga partner kita untuk mensukseskan, dan juga wali siswa. Dan kalau perlu anak-anak siswa kita mungkin ada keluhan apa yang bisa mensukseskan daripada organisasi kita. Itu semuanya dilibatkan. Iya, semuanya terlibat keluarga besar ini. Terus begini Pak, sekarang tuh posisi Bapak itu kan sebagai penengah itu. Iya, betul. Di bawah itu ada anak buah yang harus Bapak pimpin, di atas juga ada pimpinan Bapak. Bagaimana Bapak itu bisa melaksanakan keputusan yang keputusan itu baik untuk atasan Bapak, juga baik untuk bawahan Bapak. Iya. Begini, kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada, profesional. Nah, arti profesional itu juga tahu kita dalam kita bekerja, kita punya atasan. Nah, atasan itu dalam membina kita perlu loyalitas. Nah, loyalitas itu kita dituntut oleh situasi dalam kita bekerja. Kalau kita tidak loyal artinya dalam arti bukan arti negatif, loyal dalam arti positif untuk kemajuan kita. Nah, artinya begitu kita dengan atasan kita harus loyal dalam urusan kepositifan untuk kemajuan setelah kita. Dengan bawahan kita juga harus menyampaikan tentunya apa yang disampaikan dari atasan itu kita analisis dulu, kita masak dulu, baru kita sampaikan ke bawahan kita. Nah, sampai di bawahan kita itu agar tidak bergejolak. Kalau umpamanya permasalahan itu sifatnya agak genting atau membebani, nah itu kita harus bijak untuk menyampaikan. Nah, itu kita selaku jadi penengah. Jadi penengah itu artinya kita harus juga ke atas juga dalam arti positif, ke bawahan kita juga harus menyampaikan dengan hati-hati, dan ibaratnya kita menyampaikan informasi itu begitu jelas, jangan hanya global saja, itu apalagi sifatnya katanya yang membawa dampak yang kurang bagus. Dan pengambilan keputusan ini apakah Bapak melibatkan orang lain, maksudnya teman dekat atau lain sebagainya di sekolah ini Pak?
itu tadi karena sekolah ini keluarga besar, ada stakeholder yang ada di sekolah ini, kita tentu kepala sekolah itu juga ada kelemahannya. Kita di sekolah itu ada guru senior. Nah, guru senior itu kita libatkan dalam mengambil keputusan atau dalam rapat-rapat apa yang sifatnya mengambil keputusan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada di sekolah kita, katanya semacam itu. Tetap menggunakan apa itu teman sejawat atau guru-guru senior yang ada di sekolah. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Adakah tip atau pesan bagi saya untuk saya sebagai calon guru penggerak ini bagaimana untuk pengambilan keputusan? Iya, baik. Pak Ali, karena masih muda, masih langkahnya masih panjang, ada beberapa hal yang mungkin saya sharingkan pengalaman sedikit. Yang pertama tentu jangan malas untuk selalu bertanya. Itu karena pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, hargai pendapat orang lain. Walaupun pendapat itu kadang-kadang kurang berkenan di hati kita. Nah, itu tetap karena kita sebagai pemimpin pembelajar kita walaupun kurang bagus pun kita tetap hargai itu. Yang pertama, hargai orang lain, tetap bekerja sama dengan baik dan selalu konsultasi. Nah, komunikasi itu kita jaga dengan baik. Dalam mengambil keputusan juga utamakan yang emergensi, yang terpenting dahulukan. Nah itu sedikit mungkin bisa banyak hal yang bisa ditambah. Manakala itu dilaksanakan, kita sebagai pemimpin usahakan pemimpin yang demokrasi, artinya kita bukan otoriter. Kita insya Allah jadi pemimpin pembelajar yang bagus nanti. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit wawancara ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali untuk kegiatan selanjutnya. Amin. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Diberi mudah untuk segala urusannya Bapak ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Kennedy. Saya guru SD Negeri 1 Desa Serasan, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2024. Kepada Bapak Supriyanto, kami silakan untuk memperkenalkan diri sebagai kepala sekolah Negeri 1 Desa Serasan. Terima kasih. Saya Supriyanto, kepala desa Negeri 1 Desa Serasan. Di sini sudah bertugas 10 tahun. Jadi tentunya ya banyak yang pernah dihadapi lah, ada suka dukanya gitu. Ada yang bisa kami bantu. Ya, terima kasih Bapak untuk pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas dari kegiatan calon guru penggerak yaitu di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Untuk itu kami minta kepada Bapak waktunya sebentar, sekitar 10 sampai 15 menit Pak ya. Jadi kita akan mewawancara sebentar tentang kegiatan ini. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan untuk kegiatan ini. Langsung saja untuk pertanyaan Pak. Apakah untuk selama ini Bapak sudah pernah mengalami masalah-masalah yang harus mengambil keputusan, yaitu masalah dilema etika dan rujukan moral Pak? Oh iya, tentunya Pak, ini kalau urusan pekerjaan atau dinas itu karena situasi yang tidak menentu ataupun hal-hal yang tidak kita duga, memang benar. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan di sekolah itu pasti ada masalah, ada hambatan, ada juga yang sifatnya memang situasi yang sangat menyenangkan, yang ditanyakan tadi masalah yang muncul di dalam kegiatan sehari. Tentu saja sebagai pimpinan dalam melaksanakan tugas pasti ada Pak, karena tidak semua bawahan itu komitmen atau
melaksanakan tugas sesuai dengan etos kerjanya masing-masing. Tentu aja yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang. Gitu. Untuk selama ini, adakah untuk Bapak ketika menjalani keputusan itu di sekolah ya terutama, adakah kasus-kasus yang ibaratnya membutuhkan penanganan khusus untuk dalam kegiatan ini, Pak? Ya pasti ada, Pak. Ya. Karena di setiap kegiatan atau setiap hari bekerja itu kita selalu merekam jejak daripada pegawai yang ada di sekolah ini. Tentu saja mulai kehadirannya, mulai prestasi yang dicapai oleh guru tersebut, kemudian disiplinnya dalam mendidik anak-anak, kemudian juga komitmen dalam bekerja. Contohnya di sekolah kita ini ada 13 personil, tentunya mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya ada permasalahan kedisiplinan, itu kami memiliki absen pribadi, Pak. Jadi absen pribadi tersebut untuk menilai kerja guru dan disiplinannya. Kalau memang sudah disiplinnya kurang, maka kita akan memberikan pendekatan secara personal. Kita temui yang bersangkutan, kita cari permasalahannya apa sampai terjadi hal seperti ini. Tentunya ini kalau personal itu maksudnya supaya permasalahannya yang sifatnya pribadi itu tidak diketahui oleh teman-temannya, jadi mereka atau dia lebih terbuka dengan pimpinan, jadi ada sosial keluarga gitu. Jadi langkah-langkah itu yang Bapak laksanakan untuk setiap pengambilan keputusan. Ya, itu kalau masalah itu sifatnya itu pribadi, kelihatannya memang berbeda, saya selesaikan dengan pribadi. Namun sebelum saya ambil keputusan itu, saya juga memiliki teman-teman kerja di sini, bahwa saya ada yang senior, ada yang memberikan masukan-masukan, ada permasalahan seperti ini, maka kami tetap melibatkan teman-teman guru yang senior untuk mengambil keputusan. Terus untuk hal-hal apa saja Pak kiranya yang Bapak anggap untuk pengambilan keputusan itu agar efektif? Ya, saya pertama kali pendekatan secara personal, kita berikan solusi jalan keluarnya. Kemudian setelah itu kita pantau daripada pesan-pesan saya, apakah memiliki perbaikan atau tidak ada, atau sama sekali tidak ada perkembangan. Itu kami dalam memberikan keputusan ini memang sifatnya tidak spontanitas yang sifatnya itu merugikan, ya. Tapi kami sifatnya pembinaan, Pak. Kita bina dari hasil pembinaan ini diharapkan untuk menjadi baik. Saya kira semuanya guru juga punya permasalahan, baik keluarga itu kadang-kadang yang membawa ketidakdisiplinnya atau tidak efektif kerjanya itu karena masalah keluarga, masalah ekonomi, kadang itu alasannya ya macam itu. Tapi ini semua tetap akan kita bina supaya ada perbaikan yang lebih baik itu. Jadi keputusan atau sifatnya peringatan itu untuk perbaikan daripada perilakunya sendiri. Terus hal-hal apa saja kira-kira Pak untuk setiap pengambilan keputusan itu yang menjadi tantangan buat Bapak? Tantangannya? Ya, memang Pak, untuk menghadapi per individu itu memiliki cara masing-masing. Ya, ada yang siap untuk ditegur, ada yang tidak. Kadang sudah benar-benar sudah kurang ditegur, masih alasannya masih itu, alasannya masih sifatnya membela diri lah. Kita beri keputusan itu sebenarnya serba ini Pak, pertimbangan saya ini memang harus dilaksanakan, tapi di lain pihak di masyarakat dia punya kepentingan keluarga misalnya, atau kondisi tertentu dia harus izin karena kepentingan keluarga, bahkan harus izin dalam waktu yang lama seperti sakit. Kalau sakit ini dalam pimpinan beri keputusan kan dia harus berobat istirahat, tetapi karena waktu yang mungkin terlalu lama tidak sembuh-sembuh, akhirnya dari pihak pelaksana
pelaksana pimpinan sendiri kan harus berpikir bagaimana kegiatan sekolah berjalan, tapi yang bersangkutan harus istirahat. Ini harus ada jalan keluarnya. Tapi kami dari pimpinan atau saya sebagai pimpinan itu dalam mengambil keputusan tetap mengedepankan nilai-nilai tidak tega lah Pak, masih memberikan rasa kasihan itu pada yang bersangkutan kan kondisi tertentu yang tidak bisa dilaksanakan, tapi di sisi lain dia harus melaksanakan tugas. Ini pimpinan memang ya berat dalam memenuhi ini, tapi kebijakan ini harus tetap kita berikan untuk mereka yang selalu berubah supaya bisa kembali sehat, dan sekolah juga ya mau tidak mau teman-temannya dalam satu sekolah itu harus membantu menggantikan jam itu. Ini suatu hal yang sangat berat sebenarnya, tapi kalau tidak dilaksanakan ya kita merasa kasihan kepada yang bersangkutan. Jadi intinya masih kita berikan yang bijaksana terus supaya tetap bisa berubah dan sehat, bisa kembali ke kita. Misalnya masih dalam koridor kebijaksanaan. Jadi semua kegiatan bisa tercover dengan baik dan baikkan. Iya benar. Ya. Selanjutnya Pak, apakah kegiatan pemutusan menyelesaikan keputusan itu Bapak memiliki tingkat waktu di jadwal tertentu untuk menyelesaikan untuk membuat keputusan tersebut? Ya, kayak semacam disiplinan itu kan kami memeriksanya kan setiap minggu sekali Pak, berkala Pak. Kadang sampai sebulan kita periksa kedisiplinannya. Kalau memang itu masih ternyata perkembangan kedisiplinannya kurang, nah ini kita rencanakan, kan kita buat pembinaan. Jadi kita berikan pemerintahan pada bersangkutan untuk tanggal sekian menghadap ke para pimpinan. Kemudian ya seperti tadi kita berikan pertanyaan atau gali apa masalahnya, kita berikan solusi. Jadi tetap ada jadwal untuk pemberian bimbingan tersebut. Namun kalau memang itu masalahnya itu kontemporer, sifatnya itu mendesak segera, itu harus segera tangani. Kita tidak membuat jadwal gitu. Jadi hal yang sifatnya sangat penting kita segera menindaklanjutinya. Jadi tidak semua itu harus menggunakan konsep dan jadwal tertentu. Ya, bisa sebenarnya bimbingan itu sifatnya sewaktu-waktu, tidak harus harus dipanggil nunggu jauh, tidak. Waktunya lama gitu. Ya, nanti lama akhirnya. Gitu. Nunggu longgarnya belum bersangkutan, bagian tidak. Jadi kalau memang harus segera, karena itu penanganannya harus segera, emergency sebenarnya, segera kita. Untuk ini Pak, setiap pengambilan keputusan itu apakah Bapak selalu meminta bantuan partner atau rekan kerja? Ya benar, tadi saya sampaikan depan tadi, jadi keputusan ini kami selalu mengajak teman-teman guru yang senior, tentunya masukan-masukan sangat berharga, sangat baik untuk masalah yang sifatnya keluarga kita. Bagaimana juga lembaga pendidikan itu kan satu keluarga besar, jadi tidak baik kalau kita ambil sendiri. Toh sekolah itu bisa maju karena kolaborasi seluruh keluarga besar, itu baik guru, kepala sekolah, itu Jadi Pak, untuk ini kegiatan Bapak kan sebagai kepala sekolah itu tentunya ada atasan. Juga Bapak juga memiliki partner dan anak buah yang banyak. Untuk menjaga keharmonisan Bapak dengan bawahan, dengan atasan itu bagaimana? Oh iya, baik. Kita mengedepankan etika Pak, mengedepankan loyalitas. Contoh ya, kita coba dengan bawahan kita bisa berikan contoh yang baik supaya semuanya bisa mencontoh daripada perilaku pimpinan. Kemudian untuk atasan yang kita sebagai bawahan, dan ini tadi disampaikan Pak Ali, loyalitas itu tetap kita laksanakan. Artinya semua tugas atau informasi dari atasan itu segera tidak lanjuti itu suatu loyalitas Pak. Jadi apa yang disampaikan atasan, prioritasnya segera ditindaklanjuti. Ini salah satunya untuk menjaga keharmonisan daripada sekolah dengan atasan itu. Untuk terakhir Pak, mungkin untuk pesan-pesan bagi kami sebagai calon guru penggerak ini, apa saja tips-tips dari Bapak nanti yang bisa lakukan ketika mengambil keputusan?
Oh iya, baik. Karena saya tidak termasuk sudah senior kan, sudah senior kan untuk pensiun. Jadi pengalaman yang saya alami selama pimpinan itu tentunya banyak sekali hal-hal yang sifatnya kadang membuat gembira, kadang membuat jengkel, kadang membuat ya memancing emosi terbawa. Tapi itu semua kalau diturutin tidak akan misal. Jadi semua apapun kegiatan atau permasalahan dari sekolah itu sedapat mungkin semampunya harus dipecahkan bersama dengan seluruh warga besar sekolah itu supaya permasalahan yang timbul itu akan segera bisa diselesaikan. Tidak perlu memberikan hukuman-hukuman yang sifatnya itu punishment-nya itu menyakiti daripada disebut. Separah pun mereka punya alasan. Separah apapun dia pelanggaran sipil mungkin itu masih bisa diperbaiki. Misalkan dari Bapak sendiri pendekatan yang secara individualnya baik dan berjanji kelas-kelas itu tidak boleh hal-hal yang sifatnya pribadi seorang guru itu sampaikan teman-teman tidak boleh gitu. Jadi intinya Bapak kelas sekolah atau pimpinan itu harus bisa menjaga privasi dari tersebut. Kalau dia bisa diarahkan gitu. Karena beliaunya yang memiliki kurang tapi percaya dengan pimpinan tersebut sehingga dia setiap gerak-geriknya itu merasa bahwa yang pernah dia alami kekurangan itu akan diperbaiki. Jadi intinya keputusan yang diambil itu tetap melibatkan teman-teman dari batas keluarga besar, kemudian senior kita minta masukannya, kemudian urusan kita yang sifatnya itu kalau memang itu baik pada guru kita katakan baik, kita berikan penghargaan. Kalau memang itu salah kita katakan salah, tapi menyampaikannya dalam tempat-tempat yang tertentu, tidak harus sembarangan menyampaikan. Pak begini tidak boleh juga tangan. Ya, dengan ke depan sekolah atau depan pacaran, anak guru terlambat kita panggil depan siswa, tidak boleh. Baik Pak, ada closing statement Pak untuk terakhir. Silakan. Closing statement kita ini. Ya, jadi saya mendukung dan memberikan semangat kepada kaum penggerak yang sekarang banyak sekali mengeluarkan energi tenaga pikirannya dalam menempuh pendidikan ini, karena ini program sangat bagus, peningkatan mutu daripada guru yang nantinya akan memberikan dampak yang baik kepada sekolah juga pada siswa-siswa kita. Jadi kami intinya program penggerak ini sangat mendukung dan kita tunggu juga calon penggerak yang baru berjalan terus. Terima kasih Pak atas waktunya untuk kita ini. Mudah-mudahan nilai ini akan berdampak baik bagi kami, dapatkan nilai yang positif. Ya, karena tugas ini sebagai tugas yang harus diberikan di LMS. Persyaratannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.